Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 9A, B, C, dan D. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu berharap atau selalu mendoakan semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tetap semangat. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini masih melanjutkan pertemuan minggu lalu, yaitu sudah memasuki bab 3, yaitu tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita mulai untuk pembelajaran pertemuan kali ini. Baik anak-anak, kita mulai untuk pembelajaran minggu ini. Yang sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pengertian kedaulatan dan jenis-jenis kedaulatan. Mungkin kalian masih ingat bahwa kedaulatan tidak lain adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sedangkan jenis kedaulatan diantaranya ada kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam negeri maksudnya yaitu bahwa negara punya kekuasaan atau punya kedaulatan untuk mengatur negaranya sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat melalui lembaga-lembaga negara tanpa campur tangan negara lain. Sedangkan kedaulatan keluar yaitu bahwa negara punya kekuasaan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain tanpa suatu ikatan tertentu. Sedangkan mengenai sifat kedaulatan itu ada 4 ya anak-anak, mungkin kalian masih ingat. Yang pertama yaitu kedaulatan bersifat asli, kemudian yang kedua permanen, yang ketiga tunggal, kemudian yang keempat yaitu tidak terbatas. Kita mulai yang pertama pada pertemuan kali ini yaitu tentang teori kedaulatan. Teori kedaulatan itu menurut pendapat beberapa ahli itu ada 5. Itu yang pertama teori kedaulatan Tuhan, kemudian yang kedua teori kedaulatan raja, yang ketiga teori kedaulatan negara, dan yang keempat teori kedaulatan hukum, yang kelima teori kedaulatan rakyat. Mari kita pelajari satu persatu tentang teori kedaulatan yang ada. Yang pertama yaitu teori kedaulatan Tuhan. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Hal ini beranggapan bahwa raja atau penguasa itu memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan yang secara kodrati ditetapkan oleh Tuhan menjadi pemimpin negara dan berperan sebagai atau selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya para raja dari Mesir kuno, Kaisar Jepang, kemudian ada juga Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, dan Raja Ethiopia. Termasuk juga yang ada di Indonesia pada zaman dahulu kala, itu pernah para raja pada zaman Hindu itu menganggap bahwa dirinya itu sebagai penjelmaan dari para dewa. Contoh misalnya pada Raja Ken Arok ya, itu bahkan menganggap dirinya sebagai titisan dari Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Kemudian yang kedua yaitu teori kedaulatan raja. Teori ini atau kedaulatan raja kedaulatan itu terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi, artinya di atas peraturan perundang-undangan atau di atas hukum. Jadi raja itu segala-galanya. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum maupun menaati norma moral dan norma agama. Teori kedaulatan raja itu beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan.
maka kekuasaan raja merupakan tirani bagi rakyatnya. Peletak dasar utama teori ini atau teori kedaulatan raja adalah Nicolas Machiavelli yang mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Jadi tidak ada satu orang pun yang berani terhadap kekuasaan raja. Oleh karena itu, ya, kedaulatan raja itu memiliki kekuasaan dengan kekuasaan yang sewenang-wenang, artinya sesuai dengan kehendak raja. Jadi rakyat tidak ada yang berani untuk menentang kehendak raja. Kemudian para peletak kedaulatan raja diantaranya yaitu Raja Louis ke-14, itu yang dikenal dengan raja yang sangat kejam, itu yang berhasil membangun sebuah penjara yang kita kenal dengan penjara Bastille itu ya, dari Prancis, itu untuk memenjarakan semua warga negara yang berani terhadap raja, termasuk istrinya itu yang bernama Eleanor juga selalu menghambur-hamburkan uang kas negara, tapi tidak ada satupun masyarakat Prancis pada waktu itu yang berani untuk menentangnya. Yaitu dengan kesombongannya dia mengatakan bahwa negara adalah saya, jadi seolah-olah negara adalah milik Raja Louis. Kemudian yang teori kedaulatan negara. Teori ini itu menjelaskan bahwa kekuasaan pemerintah itu bersumber dari kedaulatan negara. Negara itu dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani, itu yang mengakibatkan bahwa kekuasaan kepala negara itu terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak secara diktator, artinya bertindak secara sesuai dengan kehendak kepala negara, bertindak kejam. Sedangkan peletak dasar teori ini antara lain yaitu James Bodin, itu yang berlangsung dari tahun 1530 sampai dengan 1596. Kemudian yang berikutnya yaitu F. Hegel, yaitu dari tahun 1770 sampai dengan 1831. Kemudian G. Jelinek, yaitu berlangsung dari tahun 1851 sampai dengan 1911. Dan yang berikutnya yaitu Paul Laban, yaitu yang berlangsung dari tahun 1879 sampai dengan tahun 1958. Yang kemudian perkembangan teori Hegel itu kemudian menyebar di negara-negara yang berpaham komunis. Yang berikutnya yaitu yang keempat, teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum itu mengandung arti bahwa kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Jadi harus ada kepastian hukum dan juga harus ada ketaatan warga negara terhadap hukum. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku di negara itu. Hukumlah yang membimbing kekuasaan pemerintah. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Negara yang menjadikan hukum sebagai panglima atau kekuasaan tertinggi dalam negara itu, yaitu mewajibkan kepada penegak hukum. Penegak hukum kalian tahu diantaranya yaitu ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pengadilan ya.
dan penyelenggara negara dibatasi oleh hukum. Lah yang dengan penyelenggara negara di situ adalah pemerintah, baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah sampai dengan ke pemerintahan desa. Sedangkan pelopor teori kedaulatan hukum diantaranya yaitu Hugo de Groot, kemudian Krabbe, kemudian Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Jadi antara masyarakat dengan pemerintah itu melaksanakan suatu perjanjian. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat untuk kepentingan bersama. Jadi ini boleh dikatakan bahwa kedaulatan rakyat itu adalah kedaulatan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kalau di Indonesia itu biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum sebagai kegiatannya, yaitu rakyat memilih penguasa negara, dalam hal ini adalah lembaga-lembaga negara melalui pemilu. Lah lembaga-lembaga negara itu juga harus melindungi rakyat untuk kepentingan bersama. Pelopor teori kedaulatan rakyat itu diantaranya yaitu J.J. Rousseau, itu yang berlangsung dari tahun 1712 sampai 1778, yang menyatakan bahwa kedaulatan merupakan kehendak umum dari suatu bangsa yang merdeka yang mengadakan perjanjian dengan masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut Johannes Althusius menyatakan bahwa setiap pergaulan manusia terjadi perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan yang dipilih oleh rakyat. Jadi ini hampir sama dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Montesquieu. Beliau berpendapat bahwa kekuasaan negara tidak berpusat pada seorang kepala negara atau seseorang saja, melainkan kekuasaan negara itu dibagi dalam 3 kekuasaan yang terpisah, yaitu kekuasaan legislatif, kalau di Indonesia itu namanya DPR, yaitu kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang nantinya akan ditaati atau dijalankan oleh lembaga pemerintahan maupun oleh masyarakat atau warga negara. Kemudian yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, dalam hal ini adalah pemerintah atau di Indonesia ya presiden, yaitu kekuasaan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat bersama dengan lembaga legislatif. Ini kalau di Indonesia. Jadi kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan presiden untuk menjalankan pemerintahan atau kekuasaan kepala negara dalam menjalankan pemerintahan. Sedangkan yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk melakukan pengadilan atau lembaga peradilan yang ada dalam suatu negara, yaitu yang kita kenal dengan Mahkamah Agung, atau sekarang yang sudah diamandemen ada juga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Itu mengenai teori kedaulatan yang ada berdasarkan sejarahnya, ya, dari dunia, baik itu kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum maupun kedaulatan rakyat. Demikian anak-anak, pertemuan pada kali ini kita sudah mempelajari tentang
pengertian kedaulatan, sifat kedaulatan, kemudian jenis kedaulatan dan teori kedaulatan. Kemudian untuk tugas ya, silakan nanti kamu kerjakan tugasnya, materinya dari pertemuan 1 dan 2. Saya minta untuk semua siswa tanpa kecuali dengan semangat untuk mengerjakan agar kalian punya nilai, jadi nilainya tidak 0 ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.